Ada banyak banget orang yang gak percaya kalau bikini bottom itu sebenarnya udah gak ada yang hidup. Termasuk gua. Coba kalian pikir secara logis. Kulit adalah bagian organ tubuh paling penting yang membungkus seluruh tubuh kan? Dan di dalam kulit terdapat banyak banget syaraf yang merasakan rasa sakit. Kalian pernah dicubit? Pasti tahu rasanya. Sakit banget kan? Tapi di sini kita bisa melihat nih, ada banyak banget adegan-adegan kayak misalnya mereka saling mengupas kulit antara temannya atau mencopot wajah, bahkan kecelakaan fisik yang cukup brutal tanpa rasa sakit sedikit pun. Apa nggak aneh ya? Apa kalian pikir mungkin itu cuma lelucon kartun? Di episode hororisme kali ini gue akan mengangkat spot-spot mengerikan yang selama ini kalian lewatkan. Ada alasan kenapa kulit mereka bisa dilepas pasang dan digantung layaknya pakaian. Ada banyak hal dari riset gua yang mengenai teori gelap SpongeBob yang belum kalian dengar. Hai, gua Iki dan selamat datang di Hororisme, tempat kalian mendengarkan sebuah cerita horor. Hororisme. Depicted in the darkness. Bikini Bottom sebenarnya bukan sebuah kota, melainkan laboratorium pasca mutasi. Percayakah kamu kalau penduduk aslinya sudah punah akibat radiasi bikini itu? Entitas yang kita lihat sebenarnya adalah parasit laut yang gak punya bentuk tetap. Agar bisa bertahan hidup dan memiliki struktur tubuh, mereka harus memanen kulit dari makhluk lain di sekitarnya. Pernah kepikiran gak kenapa SpongeBob banyak lubang? Percaya atau enggak, itu bukan pori-pori sponge, itu adalah lubang pernapasan parasit. Di dalamnya agar kulit inangnya nggak cepat busuk karena di dalam air laut. Kira-kira kalian penasaran nggak kenapa episode tentang cacing di SpongeBob banyak banget? Percaya atau enggak, SpongeBob adalah inang definitif. Tubuhnya yang berongga dan lembab adalah tempat sempurna bagi parasit untuk mencapai tahap dewasanya. Bahkan kalau kalian notice, di bagian ini ada kode bahasa yang adalah pengakuan. Kalian bisa cari filmnya di episode Rumah Baru Cacing. Di bagian ini SpongeBob bilang gini, "Wow, ada pesta di sini. Kenapa aku tidak diundang? Oh iya, aku kan rumahnya." Sudah pernah lihat episode ini? Setiap kali kita melihat SpongeBob dikerumuni cacing, seperti di gambar tadi, adalah proses infeksi massal di mana parasit sedang berpindah dari inangnya ke tubuh SpongeBob. Notice nggak kalian? Ini cara menunjukkan perkembangan parasit yang dikemas dengan kartun agar lucu buat ditonton. Setelah gue cari tahu di Google, ada dua spesies yang kayaknya digabung jadi satu karakter cacing di episode ini. Yang pertama botfly larva dan ini namanya Gordian worm. Kalau digabungin mirip nggak? Coba kalian perhatiin ya, bagian hidung besar tapi bagian ekor kecil kayak kurus gitu. Ada adegan jempol membengkak dan mengeluarkan nanah. Itu bukti reaksi penolakan jaringan kulit yang sudah rusak dan terinfeksi oleh parasit dari cacing-cacing itu. Karena penjelasannya masih panjang, kita lanjut aja ke part 2 ya. Kita lanjutin lagi nih, bahas teori gelap di sebuah episode yang penuh kejanggalan di part 2. Gimana? Kalian udah nonton filmnya?
Gimana menurut kalian? Coba komen ya di bawah. Sekarang di part kedua ini, gue mau ajakin kalian buat menyelam lebih dalam lagi tentang episode yang satu ini, dimana ada kaitannya dengan episode satu lagi teman-teman. Nah, buat kamu-kamu yang baru menemukan channel ini, boleh banget tonton yang part satunya lagi, terus balik lagi ke sini ya. Terima kasih. Masih menjadi hal yang janggal buatku, kenapa ya judulnya dikasih nama Rumah Cacing? Atau karena SpongeBob aslinya udah nggak ada? Gimana, kalian percaya nggak kalau satu karakter cacing yang ada di Rumah Cacing di SpongeBob adalah dua parasit di dunia nyata yang seolah digabung nih? Kita coba gabungin lagi ya, mirip nggak? Botfly larva memiliki tubuh beruas, gemuk, dan memiliki duri kecil seperti rambut halus, seperti yang ada di gambar ya teman-teman. Fungsinya untuk mengaitkan dirinya dalam daging inangnya. Parasit ini hidup di bawah kulit inangnya, seperti spons atau mamalia, yang menyebabkan bengkak, bernanah, yang sangat mirip pada kondisi jempol SpongeBob di episode The Splinter. Parasit yang satu ini dikenal juga sebagai parasit pengendali pikiran. Parasit ini memenuhi seluruh rongga tubuh, sehingga inangnya menjadi sekedar cangkang hidup. Ini sangat sinkron dengan visualisasi SpongeBob yang dipenuhi dengan cacing di seluruh pori-porinya, menunjukkan bahwa parasit ini bukan sekedar menumpang, tapi juga bereproduksi secara massal dalam tubuh SpongeBob. Tadi, parasit ini kan dikenal sebagai parasit pengendali pikiran. Berarti, SpongeBob sudah kehilangan kesadaran, sekaligus identitas dirinya. Waktu SpongeBob mengatakan, "Wow, di sini ada pesta. Kenapa aku tidak diundang?" "Oh iya, aku kan rumahnya." Apakah itu sebuah fakta pengakuan? Coba teman-teman perhatikan gambar ini. Ini seperti mengimplementasikan sebuah penolakan gak mau keluar dari rumahnya. Lihatlah usaha Gary, si siput peliharanya SpongeBob. Dia mencoba menyelamatkan SpongeBob dari cacing itu. Bukankah ini sebuah bahasa tubuh dari sebuah penolakan? Hai semuanya, masih ngikutin teori gelap SpongeBob ini kan? Gue mau ajakin kalian buat menyelam lebih dalam lagi ke part 3. Teori gelap The Skin Harvest. Ini akan kita bahas lebih dalam, masih nyambung ke part 1 dan 2 kemarin. Percaya nggak, momen SpongeBob jempolnya bengkak, itu dia lagi merasakan komplikasi gangguan syaraf motorik. Jadi begini, adegan jempol membengkak dan mengeluarkan nanah hijau itu adalah reaksi penolakan jaringan kulit inang. Maka ini adalah sebuah bukti bahwa parasit sedang mencoba mencerna protein yang ada di jempol SpongeBob untuk membentuk cangkang pelindung bagi larva baru. Tahukah kalian, gigitan parasit itu punya zat anestesi yang berfungsi untuk membuat inangnya enggak merasakan sakit pada jaringan yang sedang terluka. Nanah itu keluar berarti tandanya infeksi itu sudah mencapai tahap akut. Kemarin kita sudah menguak misteri SpongeBob yang mengakui SpongeBob lah rumah dari para parasit itu. Kemungkinan parasit yang sedang mencerna protein dari jempol SpongeBob bukan hanya untuk makan, tapi juga membangun cangkang pelindung agar mereka bisa bertahan hidup selama belasan tahun dalam tubuh inangnya. Lihatlah wajahnya, dia tahu kalau jempolnya sakit, tapi dia nggak bisa bergerak karena syaraf motoriknya sudah dikunci oleh parasit agar membiarkan inangnya menderita. Jadi, jaringan tubuhnya memproduksi cairan stres sebagai nutrisinya, dan nggak sampai di situ aja. Ingat nggak kalian, waktu Patrick menjadi dokter gadungan yang menambah parah kondisi SpongeBob, di mana kalian tahu bahwa sampah adalah sarang kuman dan bakteri jahat yang menjadi pupuk bagi koloni parasit, sehingga parasit bermutasi lebih cepat. Inilah alasannya kenapa infeksinya menjadi permanen,
dan selama belasan tahun. Mungkin kalian pikir ini hanya kejadian dalam satu malam, tapi kalau kalian melihat data ini, mungkin kalian akan berpikir dua kali. Episode The Splinter rilis pada tahun 2008 dan episode Rumah Cacing rilis pada tahun 2022. Rentang waktu 14 tahun ini sangat masuk akal dalam ilmu biologi dan sebuah koloni parasit yang mengambil tubuh inangnya secara total. Di part 4 nanti, gue akan buka wujud asli SpongeBob yang selama ini kita diskusikan sebagai entitas yang sudah bukan lagi SpongeBob. Hai semuanya, di part 4 ini kita akan bongkar wujud asli SpongeBob. 3 part udah kita bedah sama-sama atas kejanggalan dan keanehan yang bikin kita notice. Mulai dari pengakuan SpongeBob sebagai rumah koloni parasit, bahasa tubuh Gary, dan bahas teori parasitisme. Buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, boleh nonton dulu part 1 sampai part 3 ya. Dan bisa balik lagi ke sini. Terima kasih. Apakah temuan-temuan hasil riset dari Hororisma ini sejalan dengan teori para fans SpongeBob? Kalau bentuk asli SpongeBob itu kayak gini. Simpan dulu rasa penasaran kalian. Pertama, kita kumpulin dulu data-data yang kemarin. Sesuai data yang udah kita cari kemarin, The Splinter rilis pada tahun 2008 dan Rumah Cacing rilis dari Nickelodeon melalui channel YouTube resminya dalam bahasa Indonesia, rilis pada tahun 2022. Gua sendiri coba menggambarkan kondisi SpongeBob yang seperti ini. Angka 2008 ke 2022, rentang waktunya kan 14 tahun. Tentu di tengahnya ada angka 2017 kan. Jauh sebelum gua gambar di kondisi SpongeBob hari ini, 2026, ternyata sudah ada Dennis Carlson yang menggambarkan kondisi SpongeBob saat itu. Apakah kebetulan? Apakah Dennis Carlson sudah mengetahui teori gelap pada SpongeBob lebih dulu? Coba komen di bawah. Yang menarik, bentuk mata merah membengkak dan keluar parasit yang keluar dari pori-pori. Gambar itu sinkron dengan teori neuroparasitisme yang kemarin kita bahas. Parasit itu butuh lubang inangnya untuk keluar mencari udara untuk bernafas. Ada teori yang menyebutkan kalau SpongeBob nggak benar-benar sembuh total dari episode The Splinter tahun 2008. Semua perilaku aneh atau kekuatan-kekuatannya di episode-episode setelah itu sebenarnya hasil mutasi parasit yang memberikan kekuatan ekstra, namun merusak otaknya. Kalian percaya nggak? Pernah nggak sih kalian melihat adegan warga Bikini Bottom merobek kulit mereka? Mungkin kalian masih bisa tertawa saat melihat semua itu. SpongeBob dan Patrick kulitnya terlepas begitu aja di banyak episode-episode lainnya. Tapi bagi riset hororisme, ini adalah bukti yang mengerikan. Dari 100 tangkapan layar yang gua kumpulin, terungkap fakta bahwa warga Bikini Bottom nggak lagi menggunakan kulit yang menyatu dengan daging mereka. Kemungkinan mereka menggunakan skin suit. Pertanyaannya, kulit siapa yang mereka pakai? Sering kamu lihat kan SpongeBob hancur berkeping-keping, sedetik kemudian utuh lagi. Kamu pikir itu cuma kartun? Kita sebut itu mutasi sel radikal. Sisa radiasi menyebabkan sel-sel warga Bikini Bottom berada di kondisi ketidakstabilan genetik. Sel mereka membelah terlalu cepat, hyperregenerasi untuk menutupi kerusakan kulit. Tapi sel baru ini cacat. Inilah kenapa
mereka mudah lepas kulit karena selnya hanya menempel sementara. Di bawah tekanan radiasi Bikini Bottom, kulit bukan lagi pelindung, melainkan sebuah kulit kertas yang gagal menjaga isinya. Kolagen yang hancur menciptakan pori-pori yang membiarkan neoparasitisme merembes masuk ke dalam tubuh tanpa perlawanan. Begitu juga dengan pusat syaraf yang dikuasai oleh parasit yang mengirimkan sinyal palsu yang mematikan tanpa rasa sakit. Perlahan-lahan mengubah tubuh warga Bikini Bottom menjadi inang yang dipaksa tersenyum dalam tubuh sementara. Mereka menjadi kebun pemanen bagi wabah yang terus menyebar melalui setiap serpihan kulit yang terkelupas. Radiasi ini tidak membunuh, tapi mengawetkan sel di dalam kondisi rusak. Inilah kenapa kulit mereka jadi seperti kertas atau plastik yang tipis, mudah lepas dan tidak berdarah. Karena pembuluh darah mereka sudah menciut, itulah skin suit. Di sini berarti tubuh warga Bikini Bottom menjadi bioindikator. Ketika kulit SpongeBob terkelupas, itu bukan lagi cedera, tapi tanda bahwa parasit yang di dalamnya sudah matang dan siap panen. Yang jadi pertanyaannya adalah energi apa yang mampu menjaga sel-sel rusak ini tetap hidup tanpa membusuk sepenuhnya? Jawabannya hanya tersembunyi dalam sisa-sisa ledakan yang tak pernah padam di dasar laut. Kita akan bedah di part selanjutnya. Pernah nggak sih kalian merasakan kulit kalian gatal tanpa sebab? Atau kalian merasakan ada sesuatu yang bergeser di bawah lapisan epidermis kalian? Secara biologis, makhluk laut seperti kepiting atau lobster harus melakukan molting atau ganti kulit untuk tumbuh. Namun, radiasi Bikini Atoll ini telah merusak siklus. Riset mendalam yang gue lakukan menemukan fenomena mold failure. Alih-alih berganti kulit, mereka mati di tempat. Kulit itu udah nggak lagi menempel pada daging mereka, melainkan mengelupas seperti stiker yang lemnya sudah kering. Inilah secara medis yang disebut epidermal detachment akibat paparan sinar gamma yang ekstrim. Tapi kalian masih ingat kan sama pembahasan kita dari part 1 sampai 4 tentang skin harvest? Jika kulit asli mereka sudah hancur dan berlubang akibat parasit, lalu apa yang kita lihat setiap hari di layar kaca? Disinilah letak kengeriannya. Kulit kuning SpongeBob dan kulit merah muda Patrick diduga kuat adalah skin suit. Kulit tiruan hasil panen dari inang lain dipaksakan masuk ke tubuh mereka. Kenapa mudah lepas? Karena kulit tersebut tidak punya jaringan syaraf yang menyatu pada dagingnya. Tapi kalian percaya nggak kalau itu hanya topeng? Apa nggak ngeri ya suara kulit dirobek? Mau denger sekali lagi? Ini adegan Nyonya Puff waktu narik muka dua orang ini. Ada juga yang percaya kalau tujuannya untuk menutupi tubuh mutasi mereka yang mengerikan di bawah laut sana. Lalu, mengapa sekarang kulit-kulit itu mulai lepas? Karena neuroparasit yang selama ini mengendalikan otak mereka kini mulai memakan lapisan dermis kulit dalam. Parasit ini membutuhkan nutrisi, dan saat mereka kehabisan makanan dari dalam, mereka mulai merusak lem yang menahan skin suit tersebut. Kerapuhan ini bukan tanpa alasan. Ini adalah cara parasit untuk mempermudah mereka keluar dan mencari inang baru. Saat kulit robek, saat itulah parasit berpindah tempat. Warga Bikini Bottom kini sudah tidak memiliki lagi identitas siapa mereka. Jadi, kulit yang mereka pakai hanyalah pakaian hasil panen. Maka muncul satu pertanyaan yang jauh mengerikan, di mana mereka menyimpan banyak kulit cadangan itu. Di part ketujuh ini, gue mau ajakin kalian menyelam lebih dalam lagi
Sebelumnya, kita udah bahas teori gelap SpongeBob yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dari kemarin, kita udah bahas dari part 1 sampai part 6. Buat kamu yang baru menemukan channel ini, boleh banget nonton dari part 1 biar nyambung sama ceritanya. Terima kasih. Kalian masih penasaran? Di part 6 kemarin, ada satu pertanyaan besar yang tersisa. Lalu, dimanakah sebenarnya mereka menyimpan semua kulit cadangan itu? Jawabannya ternyata tersembunyi di depan mata kita selama ini. Dan segera, kalian akan mengetahuinya hari ini. Gue menemukan scene Plankton yang membuka lemarinya dari episode Planktons reguler. Kalian udah nonton belum? Apakah kalian gak curiga pada kulit-kulit yang digantung di hanger besi? Coba kalian perhatikan kulit plankton yang bisa dilepas pasang ini. Kita tahu plankton gak pakai baju. Lalu apa yang digantung di hanger itu? Percaya nggak kalian kalau gue bilang itu bukan kain, tapi itu adalah cadangan kulit biologis. Kalau penjahat sekelas ikan teri kayak plankton aja punya teknologi cloning kulit di rumahnya, bayangin kalau ada sesuatu yang disembunyikan oleh kota Bikini Bottom dengan fasilitas di bawah tanah yang enggak terjangkau oleh mata kita. Udah pernah belum nonton Missing Identity? Waktu itu SpongeBob panik luar biasa kan? Ada yang percaya kalau kehilangan ID artinya dianggap sebagai unit ilegal di Bikini Bottom yang harus ditarik dari peredarannya. Di kota Bikini Bottom, wajah kamu hanya properti dan identitasmu adalah izin untuk memakainya. Saat ID-mu hilang, kamu akan dikirim kembali ke pabrik untuk didaur ulang. Ada juga teori yang mengatakan warga Bikini Bottom enggak benar-benar dimusnahkan, tapi diperbarui dengan kesadaran mereka yang dipindahkan ke unit kulit sintetis yang lebih elastis dan tanpa rasa sakit. Itulah kenapa semua warga Bikini Bottom selalu terlihat bahagia. Jadi, tanyakan pada dirimu sendiri, apakah warga Bikini Bottom yang kamu tonton hari ini adalah sosok yang sama dengan kemarin, ataukah mereka hanya unit yang baru dengan memori yang lama? Selamat datang di Skin Factory. Kita akan lanjut di part selanjutnya. Hai, ternyata kalian masih setia ngikutin teori gelap berantai ini, di mana semuanya saling berhubungan. Kita udah bongkar bukti kulit di part 7 kemarin. Sekarang pertanyaan besarnya, bagaimana cara mereka mempertahankan jaringan otot agar enggak mudah membusuk? Selamat datang di part 8. Apa kalian gak penasaran mengapa warga Bikini Bottom sangat menyukai Krabby Patty? Dan resepnya belum pernah bocor di episode manapun. Apa kalian percaya kalau ada teori yang mengatakan dalam resep Krabby Patty ada cairan pengawet? Apa buktinya? Coba kalian pikir, dengan kondisi kulit yang sering terkelupas, dengan daging yang terekspos air laut, seharusnya kan warga Bikini Bottom ini sudah habis dimakan infeksi, tapi mereka tetap segar. Kira-kira bagaimana ya kalau resep rahasia Tuan Crab kemungkinan menggunakan pengawet dan painkiller? Tahukah kalian, kulit adalah organ dengan syaraf terbanyak. Jika kulit warga sering robek atau copot, tapi enggak menjerit kesakitan, itu artinya syaraf mereka sudah dimatikan secara sistematis. Ingat nggak kalian ancaman neuroparasitisme di part awal kita? Jika parasit melumpuhkan kesadaran mereka dari dalam otak, maka formula rahasia yang ada di dalam Krabby Patty inilah yang melumpuhkan secara fisik mereka dari luar dengan alasan perlindungan ganda agar sang inang tetap bergerak meskipun raga mereka sebenarnya sudah hancur lebur dari dalam. Ada banyak banget adegan warga Bikini Bottom yang merobek kulitnya dengan tangannya sendiri, atau juga dirobek oleh warga lainnya
dan tidak menunjukkan rasa sakit sama sekali. Malahan, emosi mereka lebih dominan terlihat, sampai kalian bisa melihat otot merahnya secara gamblang. Contohnya, kayak gambar plankton yang kesal sambil merobek kulitnya sendiri karena gagal mencuri resep Krabby Patty. Nah, teori ini didukung oleh teori lain yang mengatakan Krabby Patty mengandung dosis anestesi yang membuat warga tidak sadarkan diri bahwa tubuh asli mereka sedang terluka di bawah lapisan skin suit. Tapi, gue yakin sih kalian gak akan pernah percaya jika ada teori yang mengatakan kalau Krabby Patty sebenarnya adalah cara sistematis untuk mengawetkan tubuh yang sudah rusak. Rahasianya ada di botol ini. Nanti kita lanjut ke part selanjutnya. Hai, selamat datang kembali di Teori Gelap Berantai SpongeBob. Hari ini kita akan ungkap rahasia di dalam botol yang akan mengubah cara pandang kalian melihat Bikini Bottom selama-lamanya. Apakah kalian pernah penasaran kenapa resep Krabby Patty dimasukkan ke dalam botol kaca? Coba perhatikan botol bening itu baik-baik. Biasanya resep makanan itu disimpan ke dalam buku masakan atau kertas biasa, tapi ini malah disimpan ke dalam botol kaca tebal dengan sumbat gabus rapat. Apakah menurut kalian ini merupakan sebuah simbol ungkapan dari sebuah rahasia? Pernah nggak kalian terpikirkan kenapa botol itu harus ditutup rapat? Menurut kalian botol ini mirip nggak sih sama botol laboratorium? Biasanya botol laboratorium itu digunakan untuk menyimpan zat reaktif seperti sesuatu yang beracun atau yang mudah menguap. Secara teknis masuk ke dalam kategori botol reagen atau reagen botol tradisional yang sering digunakan di laboratorium pada zaman dulu untuk menyimpan larutan kimia. Sumbat gabusnya berfungsi untuk memastikan zat yang ada di dalamnya enggak bereaksi dengan udara luar. Lalu, Tuan Krab menyimpan resepnya di botol kaca yang serupa, disumbat dengan sangat rapat dan diletakkan di tempat khusus. Ini menyimbolkan bahwa formula di dalamnya mengandung zat kimia aktif. Di dalam dunia sains, botol laboratorium seperti ini bukan untuk menyimpan bumbu dapur. Keanehan ini adalah isyarat bahwa di dalam resepnya ada kandungan bahan yang bukan untuk dikonsumsi, melainkan sebuah formula yang mampu menghentikan pembusukan sel. Kita selalu dibuat bertanya-tanya, apa sih rahasia Krabby Patty? Mengingat fungsi botol yang mirip dengan botol laboratorium ini, maka jawabannya adalah Tuan Krabs menyembunyikan sesuatu, sedang mengunci sebuah kebenaran yang mengerikan. Kertas resep itu bukan disimpan agar enggak ada yang mencuri atau dicuri oleh kompetitornya. Lebih dari itu, botol kedap udara ini berfungsi sebagai rahasia tergelapnya yang belum pernah bocor. Dia menjaga botol ini karena dia tahu apa yang tertulis di dalam sana bukanlah sebuah bumbu dapur, melainkan bukti otentik dari sebuah eksperimen yang tidak seharusnya dikonsumsi oleh makhluk hidup. Jika botol ini pecah dan isinya terbongkar, maka seluruh Bikini Bottom tidak sedang dalam hidup kemakmuran, melainkan dalam sebuah penangkaran kulit massal. Formula di dalam botol inilah yang menjaga agar kulit-kulit hasil panen, the skin harvest, yang menempel di tubuh mereka tidak mudah membusuk dan terlepas. Botol ini adalah satu-satunya hal yang berdiri di atas bisnis Tuan Krabs. Dan keserakahan ini sebenarnya sudah terpola. Jika dia sanggup membangun pabrik massal hanya untuk memeras saripati ubur-ubur, maka mengubah kota menjadi penangkaran kulit baginya bukanlah hal yang mustahil. Baginya, makhluk hidup hanyalah komoditas yang bisa dipanen kapan saja. Tapi pernah nggak sih kalian berpikir untuk siapa kulit-kulit ini di balik kota Bikini Bottom? Misteri kota Bikini Bottom. Ada sebuah teori yang mengatakan kalau Tuan Krabs bukan berjualan makanan, tapi dia sedang menyiapkan wadah abadi. Lihatlah SpongeBob dan Patrick, juga seluruh warga Bikini Bottom. Mereka tidak pernah terlihat menua dan juga tidak pernah terlihat hancur. Bahkan saat terluka pun mereka tetap tertawa
Kenapa? Karena di balik pori-pori mereka ada jahitan mesin yang kita sebut sebagai rahasia yang tak pernah terlihat oleh mata. Di setiap burger yang terjual adalah kontrak hidup bagi warga Bikini Bottom. Setiap gigitan adalah cara Tuan Krabs memasukkan pengawet ke dalam tubuh korbannya dan memastikan raga mereka tetap kenyal dan siap untuk dipanen. Hari ini adalah puncak teori The Skin Harvest. Bayangkan, jika di sebuah kota di mana teriakan minta tolong hanya terdengar seperti bunyi mesin jahit yang beradu dengan kain. Kini, Tuan Krabs bukan lagi seekor kepiting. Dia adalah mandor dari pabrik raga terbesar di samudra. Tidak ada kelembutan dalam hatinya, tidak ada persahabatan, yang ada hanyalah efisiensi produksi. Dan inilah akhir dari perjalanan kita membongkar misteri kota Bikini Bottom. Saat layar ini mulai gelap, coba perhatikan bayanganmu sendiri. Apakah kamu benar-benar hidup? Ataukah kamu hanya menunggu giliran untuk dipanen? Gua Iki, dan ini adalah akhir dari teori SpongeBob. Terima kasih sudah mengikuti teori gelap SpongeBob dari part 1 sampai part 10. Jadi, kesimpulan teori gelap SpongeBob dari part 1 sampai 10 adalah Tuan Krabs memanfaatkan sisa-sisa radiasi Bikini Atoll untuk kepentingan bisnis. Teori berlapis kayak gini, apakah kalian sudah pernah mendengarnya?